Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Ibu Dwi. Untuk pertemuan kali ini khusus untuk kelas 8, Ibu akan membahas tentang relasi dan fungsi, terkhusus untuk perbedaan dan sifatnya. Oke. Nah, di sini ada perbedaan relasi dengan fungsi. Relasi, apa sih relasi itu? Relasi itu setiap anggota himpunan daerah asal atau domain boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Oke, itu untuk relasi. Kalau fungsi itu ini yang harus diingat. Kalau domainnya itu mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawan. Jadi perbedaannya, kalau relasi itu boleh punya pasangan, boleh jomblo, boleh lebih dari memiliki pasangan lebih dari satu. Tapi kalau misalkan fungsi, dia tidak boleh jomblo, tidak boleh memiliki lebih dari pasangannya lebih dari satu. Jadi harus satu memiliki pasangannya. Oke, di sini gambarnya. Nah, untuk yang di diagram seperti ini merupakan relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa? Karena tadi menurut ciri-cirinya fungsi itu tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Ini memiliki dua. Jadi seperti ini bukan fungsi, tetapi ini merupakan relasi. Selanjutnya, nah ini tetap relasi, iya, karena domainnya boleh jomblo, boleh tidak memilih. Kemudian ini juga bukan fungsi, ya. Selanjutnya, nah ini karena domainnya boleh memiliki hanya memiliki tepat satu, berarti ini disebut dengan fungsi dan relasi. Ini disebut dengan relasi juga, bisa disebut dengan fungsi juga. Oke, sudah tahu membedakannya. Sekarang selanjutnya, sifat-sifat yang ada di fungsi. Yang pertama itu fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau disebut dengan fungsi into. Maksudnya, dikatakan injektif jika anggota kodomainnya hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Jadi kodomainnya daerah lawan itu harus dipasangkan satu ke domain. Contohnya kita lihat, nah seperti ini, injektif. Oke, hanya memilih satu, kodomainnya memilih satu, ini tepat memilih satu, dan ini juga. Tapi syaratnya dia fungsi, ingat domainnya itu tetap memilihnya hanya satu. Oke, paham ya? Untuk injektif. Injektif itu intinya kodomainnya hanya memilih satu pasangan. Atau hanya memilih satu pasangan. Nah, untuk yang ini yang terakhir, dia bukan injektif karena kenapa? B3-nya memilih dua. Nah, ini bukan injektif. Jadi yang pertama ini benar injektif, yang kedua injektif. Ini benar injektif, injektif. Kalau ini bukan karena dia memilih dua. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu fungsi surjektif. Surjektif itu adalah fungsi onto, yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Kalau injektif tadi memilihnya hanya satu, kalau surjektif boleh kodomainnya boleh memilih dua pasangan. Oke, kita lihat contohnya. Dan ingat, si kodomainnya harus memilih. Tidak boleh ada yang tidak memilih seperti ini. Makanya dia disebut dengan bukan surjektif karena ada satu anggota di kodomain yang tidak memilih domain. Nah, ini bukan surjektif. Dipaham ya? Kalau surjektif itu kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada kodomain yang tidak dipasangkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu apa? Yaitu disebut dengan fungsi bijektif. Kenapa bijektif? Di sini disebut juga dengan korespondensi satu-satu. Ini yang biasanya
yang mudah diingat karena domain dan kodomainnya hanya memiliki satu pasangan. Jadi siapa yang ingin setia? Nah, setia itu berarti disebut dengan fungsi bijektif. Maksudnya hanya memiliki satu pasangan, tidak mendua, tidak selingkuh, dan tidak ada yang jomblo. Jadi semuanya tepat memiliki satu pasangan. Oke, selanjutnya kalau misalkan sudah paham dari ketiga sifatnya, kita lihat di sini ada contoh soal. Kira-kira mana sih yang merupakan fungsi surjektif dari keempat gambar? Ingat, surjektif itu apa? Surjektif itu dia kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Kita lihat. Nomor 1, apakah surjektif? Bisa jadi ya. Oke. Namun tidak boleh anggotanya kodomain tidak dipasangkan. Nah ini kan tidak ada nih, yang jomblo nggak ada. Tapi yang mendua ada. Ini surjektif. Kemudian, oke, ini juga bisa disebut dengan surjektif. Nah ini tidak boleh ya. Oke. Ini juga. Berarti apa saja yang merupakan surjektif? 1, 3, dan 4. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Sini contoh soal injektif. Ingat, injektif itu apa? Injektif tadi itu adalah kodomainnya hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Nah, berarti yang mana kira-kira? Hanya satu. Tidak boleh mendua, tidak boleh jomblo. Boleh tidak memiliki pasangan. Nah, ini ada yang mendua, kan katanya tidak boleh mendua. Oke, berarti ini mendua berarti bukan. Ini mendua, berarti yang mana? Yang injektif itu hanya diagram yang keempat. Paham ya untuk contoh soal fungsi injektif? Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu yang terakhir, bijektif. Disebut dengan korespondensi 1-1. Yang ini yang biasanya yang mudah diingat. Yang mana kira-kira? Bijektif itu ingat saja harus setia. Berarti yang mana? Berarti kalau yang ini, wah ada yang jomblo nih. Ini apalagi ada yang mentiga. Kalau ini ada yang mendua. Selanjutnya, oke, berarti yang mana yang tepat memiliki satu pasangan? Iya, 2 dengan yang 4. Oke, karena ketiga-tiganya sifatnya udah Ibu bahas, Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.